Ayah Bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menelaah keragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal dan belajar tentang perahu kora-kora, sebuah perahu tradisional yang berasal dari daerah Maluku. Biasanya perahu ini dipakai selain untuk berdagang, juga untuk berperang. Seperti apakah perahu kora-kora? Yuk kita belajar bersama. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Masyarakat Maluku. Perahu ini digunakan sebagai perahu dagang, sarana ritual, maupun sebagai armada perang pada masa penjajahan. Kora Juanga. Juanga adalah perahu kora-kora yang dinaiki oleh Sultan Ternate dengan ciri-ciri memiliki rumah mini di tengah perahu. Dalam kegiatan ritual, perahu ini digunakan untuk upacara mengelilingi Gunung Gamalama. Kora-kora oleh VOC sempat dijadikan armada pengawas praktik monopoli rempah-rempah petani Maluku. Festival Kora-Kora peringatan semangat juang para pahlawan saat menggunakan kapal kora-kora untuk melawan penjajahan Portugis dan VOC. Kora-kora dijadikan salah satu wahana permainan di Dufan sejak 1986. Yang terakhir, kora-kora menjadi salah satu dari 3 jenis kapal tradisional selain perahu lesung dan perahu bercandik yang terpahat di dinding batu Candi Borobudur. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa perahu kora-kora istimewa oleh masyarakat Maluku? Apa keistimewaan perahu kora-kora oleh masyarakat Maluku? Dicatat ya. Mengapa perahu kora-kora istimewa oleh masyarakat Maluku? Apa keistimewaan perahu kora-kora oleh masyarakat Maluku? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Ribu tahun yang lalu, beberapa kelompok manusia berusaha menyeberang dari paparan Sunda menuju dataran Sahul melalui perairan Wallacea yang terbentang di antaranya. Orang-orang Austronesia yang diperkirakan berasal dari Cina Selatan juga tiba di Nusantara kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Salah satunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana manusia-manusia ini berpindah dari satu belahan bumi ke belahan bumi yang lain? Tepat sekali, jawabannya adalah perahu. Perahu menjadi moda transportasi air tertua di dunia yang pernah dibuat dan didokumentasikan oleh manusia. Temuan fisik mengenai perahu tertua di dunia dapat dijumpai di Huahuaxiao, wilayah Sungai Yangtze, China. Diperkirakan berumur 8.000 tahun, temuan ini berasosiasi dengan sisa bambu yang diperkirakan merupakan bagian layar sebuah kano. Beranjak ke Asia Tenggara,
Ditemukan pula sisa perahu berupa 3 keping papan, sisa lunas, dan beberapa gading di wilayah Kuala Pontian, pantai timur Pahang, Malaysia. Temuan tersebut diperkirakan berasal dari abad 3-5 Masehi dan berasosiasi dengan sisa guci keramik yang mirip dengan temuan di Ok Eo, Vietnam Selatan. Di Kepulauan Nusantara, bukti-bukti awal penggunaan perahu pada masa lalu terekam pada dinding gua. Lebih dari 65 lukisan dinding gua berbentuk perahu yang diantaranya dapat dijumpai pada lukisan dinding Gua Metaduno, Gua Kabori, Gua Peminsa, Gua Tiawahua di Papua, Gua Lokalombung, dan Gua Maweru di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Bukti selanjutnya digambarkan dalam bentuk relief pada Candi Borobudur. Ada 8 relief perahu dengan bentuk dan ukuran yang berbeda yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur ini. Salah satunya adalah pada cerita Jataka Amadana Panil ke-86. Dalam relief tersebut digambarkan sebuah perahu yang memiliki layar dan cadik bersama orang-orang yang ditugaskan sebagai pendayung perahu. Bukti lainnya adalah temuan bangkai perahu tradisional di Rembang, lebih tepatnya di situs Punjul Harjo. Yang menarik adalah bagaimana perahu ini masih dapat bertahan dari tingkat pelapukan yang tinggi. Padahal semua komponen yang ada di perahu tersebut terbuat dari kayu. Perahu yang memiliki panjang 15 meter dan lebar 4,6 meter ini dibuat dengan teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Berdasarkan hasil radiokarbon dating, diperkirakan perahu ini berasal dari abad ke-7 sampai 8 Masehi dan menjadi satu-satunya temuan perahu kayu di Asia Tenggara yang masih utuh. Hal menarik dari sebuah perahu adalah munculnya pemaknaan baru di luar fungsinya sebagai moda transportasi oleh beberapa kelompok budaya di Nusantara. Pada beberapa daerah, perahu juga digunakan sebagai peti mati dan diletakkan di gua-gua atau curug yang memiliki lukisan cadas bermotif perahu. Konsepsi perahu sebagai peti mati ini merupakan ungkapan yang mungkin dilatar belakangi oleh proses migrasi atau perpindahan sekelompok orang menggunakan moda perahu. Sebelum lebih jauh, terdapat perbedaan mendasar mengenai istilah perahu dan kapal. Meskipun hingga saat ini para ahli sejarah perkapalan masih memperdebatkan dua definisi tersebut, secara garis besar perahu dan kapal dapat dibedakan dari keberadaan layarnya. Mari kita samakan persepsi. Moda transportasi air yang hanya menggunakan satu layar atau bahkan tidak sama sekali disebut perahu. Sementara, ketika 2 atau lebih layar digunakan, moda tersebut kita kenal sebagai kapal. Memperoleh kekayaan, meraih penghidupan yang lebih baik, dan mendapat pengetahuan baru. Tidaknya 3 alasan itu yang menyebabkan manusia melaut ke daratan-daratan baru. Manusia lantas berinisiatif mengembangkan teknologi perkapalan, salah satunya dengan menambahkan layar. Sehingga perahu dan kapal yang mereka buat dapat melintasi lautan dengan lebih efisien. Tentu saja, munculnya perahu dan kapal layar merupakan perkembangan panjang moda transportasi air. Sebelum perahu layar dan kapal layar dikenal, orang-orang lebih dahulu mengenal rakit. Ternyata, rakit tidak dapat digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Maka dibuatlah perahu untuk jarak tempuh yang lebih panjang. Perahu ini sederhana, terbuat dari perahu dan menggunakan alat bantu gerak berupa dayung. Sayangnya, perahu dayung saja mengalami kesulitan pada saat air tidak bersahabat. Oleh sebab itulah ditambahkan cadik pada perahu sederhana tersebut dengan tujuan untuk lebih menyeimbangkan perahu ketika melaju di air. Berbicara soal cadik, bagian ini merupakan ciri khas dari perahu-perahu bangsa penutur bahasa Austronesia. Pemasangan layar pada perahu juga semakin marak dilakukan. Tidak berhenti di situ, ketika jumlah orang yang berlayar semakin banyak, maka dikembangkanlah kapal dengan berbagai bentuk dan fungsi. Kita mengenal 2 jenis kapal berdasarkan teknologinya, yaitu kapal tradisional dan kapal modern. Kapal tradisional biasanya terbuat dari bahan kayu dan digerakkan dengan tenaga manusia atau tenaga angin. Sementara kapal modern, beberapa di antaranya ada yang terbuat dari kayu, namun lebih banyak lagi yang terbuat dari bahan logam. Kapal-kapal modern umumnya digerakkan oleh turbin yang ada di bagian belakang kapal dengan bantuan tenaga uap. Perbedaan lain, kapal tradisional lazimnya berukuran lebih kecil dan membutuhkan awak yang lebih banyak dibandingkan kapal modern. Kita juga dapat mengenali jenis kapal berdasarkan bentuknya. Menurut Illustrated History of Ship and Boat, konstruksi dan bentuk kapal dapat memperlihatkan fungsi kapal. Apabila kapal berukuran besar namun ramping,
maka kemungkinan itu adalah kapal perang. Namun, jika kapal berbentuk lebih bulat dan memiliki tiang yang tinggi, besar kemungkinan itu adalah kapal kargo. Ada puluhan jenis perahu dan kapal di berbagai daerah di Indonesia, baik yang memiliki layar ataupun tidak. Sebut saja kapal layar alis dari Bangkalan, ada pula perahu kolek dari Melayu, kemudian perahu janggolan dari Madura dan Bali, perahu waropen yang tanpa layar dari Papua, perahu mayang dari Sunda dan Jawa, perahu sandek dari Mandar, dan kapal layar pinisi dari Sulawesi Selatan. Adrian Horich dalam bukunya The Perahu Traditional Sailing Boats of Indonesia menyebutkan bahwa sebelum pinisi, pelaut Bugis terlebih dahulu menggunakan perahu pajala. Perahu ini memiliki satu layar dan biasanya dipakai untuk menangkap ikan. Generasi selanjutnya dari moda transportasi Bugis ialah perahu Padewakan. Dibuat sekitar abad ke-17 dengan fungsi sebagai pengangkut barang, perahu ini menggunakan layar besar berbentuk persegi yang terbuat dari daun gebang, tanaman sejenis palem yang tumbuh di wilayah Sulawesi Selatan. Dengan perahu Padewakan, pelaut Bugis tiba di Australia Utara. Sayang sekali, tidak banyak catatan yang ditemukan mengenai kedatangan orang-orang dari Sulawesi Selatan ini ke Australia. Meski demikian, Horst H. Liebner, seorang antropolog maritim yang sudah puluhan tahun meneliti masyarakat pembuat kapal layar di Sulawesi Selatan, memiliki pandangan mengenai hubungan orang-orang Sulawesi Selatan dengan suku aborigin. Konon, pada abad ke-17, Makassar ingin menyerang Bau-Bau dan Buton. Akan tetapi, mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan VOC dan Arung Palaka. Beberapa armada yang tersisa kemudian berlayar hingga jauh ke selatan, di mana mereka bersandar di sebuah pulau besar yang memiliki banyak sekali teripang. Itulah Australia. Liebner menambahkan bahwa Pelaut Sulawesi Selatan merupakan pelaut pertama yang mencapai Australia jauh sebelum Pelaut Inggris James Cook. Mereka membeli teripang dari masyarakat aborigin untuk kemudian menjualnya kembali di Makassar hingga Singapura. Teripang yang merupakan hewan laut adalah komoditas berharga tinggi di pasar Asia saat itu. Orang-orang Tionghoa memanfaatkan teripang untuk meningkatkan stamina dan vitalitas mereka. Kontak inilah yang dianggap sebagai alasan munculnya komunitas muslim di daratan Australia. Saat ini perahu Padewakan telah punah dan menjadi koleksi di Museum La Bevrel, Belgia. Kebutuhan akan sebuah moda transportasi laut yang lebih besar dan kuat adalah alasannya. Pelaut Bugis dan Makassar mengembangkan jenis kapal baru dengan 7 layar, yaitu variasi antara layar berbentuk persegi dan segitiga, sebagaimana yang digunakan oleh kapal-kapal Eropa yang kelak kita kenal dengan sebutan kapal pinisi. Kapal ini merupakan kapal barang dengan bobot 120 hingga 200 ton. Biasanya, pinisi bersandar di pelabuhan selama 3-5 minggu untuk memuat barang, sebelum kemudian berlayar 5 hingga 7 hari untuk mencapai pelabuhan-pelabuhan lain. Tahukah Anda bahwa tradisi pembuatan pinisi sudah ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda pada sidang ke-12 Komisi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Korea Selatan dengan tajuk Pinisi, Art of Boat Building in South Sulawesi di tahun 2017? Tentu, penetapan pinisi dan rayanya jenis serta teknologi perahu dan kapal di Indonesia semakin menegaskan jati diri kita sebagai bangsa dengan perahu-perahu layar. Yaitu dia penjelasan singkat mengenai budaya perahu di Nusantara. Jadi, lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut dibuat karena memang ada alasannya, bukan? Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan penggunaan kapal kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu dengan masa sekarang? Jelaskan. Dicatat ya. Apakah perbedaan penggunaan kapal kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu dengan masa sekarang? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.